Oke coy, jumpa lagi dengan Backend Magang. Stay humble dan tetap semangat untuk terus belajar layaknya anak magang. Dan ya karena ini masih bulan puasa, saya ucapin selamat menunaikan ibadah puasa buat semua teman-teman yang lagi menjalankan ibadah puasa. Dan juga tentunya sekali lagi saya ucapin terima kasih buat semua teman-teman yang udah support Backend Magang sejauh ini dengan subscribe, like, dan share. Dan semoga yang lagi pada nonton itu sehat-sehat terus dan lancar-lancar terus karirnya. Oke, jadi ini kita di video kali ini tuh masuk ke part 3 dari project Ramadan kita ya. Jadi seperti saya udah jelasin di video part 1 dan part 2 dan juga udah saya announce di LinkedIn gitu kan. Jadi di sini kita bakal bikin project buat belajar bareng tentang microservices dengan memanfaatkan event-driven arsitektur, yaitu nanti kita akan menerapkan event carrier state transfer sama kita akan memanfaatkan penggunaan dari TTL expiration dari Redis seperti itu ya, dan lain-lain lah, tentunya microservice itu sendiri gitu kan. Nah, kalau yang di part ketiga ini kita bakal mulai selangkah maju untuk ke arah event-drivennya. Jadi di sini kita bakal siapin service baru. Jadi nanti tentunya kalau teman-teman ngikutin terus teman-teman buat projectnya, berarti teman-teman akan punya dua project untuk portofolio, yaitu ada service yang sebelumnya, terus ini nanti kita bikin service yang gunanya itu kita bikin dia kerjanya itu buat sebagai consumernya atau subscriber dari service yang sebelumnya. Jadi server sebelumnya itu akan menjadi publishernya gitu. Jadi dia yang publish, ini yang subscribe seperti itu. Jadi biar gak banyak cincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Nah, jadi di yang project yang ini, jadi kan kita bikin project baru gitu ya. Nah, ini penting sebagai konsumernya. Ini kurang lebih tuh sama skeletonnya gitu kan. Jadi tinggal ada beberapa penambahan dikit. Jadi nggak perlu terlalu banyak saya jelasin step-step di sini ya gitu. Kayak misalnya ini kan di app masih sama, DTO repository, use cases gitu kan. Terus di infranya masing-masing ya, masih sama, ada broker, config, di constant dan pokoknya yang lainnya masih sama gitu. Tinggal nanti bedanya di sini brokernya kita bikin dia yang consumer bukan yang publisher. Kalau kemarin kan yang publisher gitu kan. Terus di constant ini saya nambahin ada file baru nih, consgo nih, untuk ngisi topiknya. Jadi sini kan kita nanti ada dua topik, itu untuk adding text sama finishing textnya gitu kan ya, ada dua topiknya ini. Terus kalau ini buat nama queue-nya, itu nama antriannya gitu. Jadi ini subjeknya, atau kalau misalnya di di broker-broker yang lain tuh dibilang topik, terus ini di Nuts ini biasanya bilangnya subjek gitu seingat saya. Jadi ya terserah lah mau sebut apa, yang penting intinya itu ada event add tag sama event finish tagsnya seperti itu. Ini event lah pokoknya begitu gitu. Jadi saya taruh sini dia dalam konstan gitu ya. Ya nanti kita lihat penerapannya. Nah, kurang lebih sama. Jadi kan di sini kita nyiapin repositorinya dulu. Jadi intinya gini, yang adding tags itu, jadi kan nanti projectnya tuh to-do list gitu kan. Nah, jadi nanti di service sebelah, yang service sebelumnya itu dia bakal melakukan kayak autentikasinya, terus nanti validasi data. Jadi nanti di sini tuh dikirim datanya udah bersih, udah jadi gitu kan. Nah, dikirimnya pakai apa? Nah, di sini kita pakai event drivennya gitu. Jadi dia nggak menggunakan API call, tapi dia mempublish datanya itu ke si Miset queue-nya atau Miset brokernya, yang di sini kita pakai Nuts. Nanti di sini service ini yang sebagai listenernya gitu, dia bakal dengerin ada event itu. Jadi kalau ada event itu dia bakal gerak gitu, bakal ngerjain apa sih, kalau adding tags dia ngapain, kalau finish tag dia ngapain, seperti itu. Intinya seperti itu. Jadi itu yang namanya event driven architecture. Tapi nanti kita mungkin belum sampai situ ya, karena biar nggak kepanjangan videonya, biar belajarnya juga nggak terlalu langsung ribet. Jadi seperti saya bilang sebelumnya ya, makan itu harus banyak, tapi nggak mungkin satu piring kita telan semua, kita telan sesendok seperti itu. Jadi di part ketiga ini saya kembali jelasin, di sini kita siapin dulu service baru atau project baru. Ini kok to-do list consumer saya kasih nama gini ya. Yang mau to-do list subscriber sama aja lah ya, teman-teman senangnya apa, bisa mau diganti namanya nggak apa-apa. Intinya nanti project yang satunya itu yang publish, ini yang ngedengerin gitu. Nanti ya misalnya teman-teman udah paham gitu kan, bisa dua-duanya jadi bolak-balik, ada yang publish ada yang
subscribe sama gitu, tinggal ditambahin aja ininya gitu ya, konsumernya gitu. Jadi di sini yang project sebelumnya ditambahin konsumer, kalau misalnya gantian dari sini yang mau nge-publish suatu event seperti itu. Oke, di sini ya sama ya. Jadi repositorinya kayak gini kan. Di sini kalau teman-teman ingat kan kemarin kita ada dua table ya, ada task sama user. Nah, ini yang task ini untuk yang proses adding sama finishnya taruhlah kita urus di sini seperti itu. Jadi kalau teman-teman ingat juga kemarin kan di sini untuk task itu untuk statusnya itu langsung kita kasih default dia pending. Nanti kalau dia finish baru nanti dia kita update jadi done lewat kode ini. Jadi simpel-simpel aja. Nanti kalau yang dia nggak selesai gimana bang? Itu yang expired. Nah itu nanti kita lakukan event driven lagi tapi kita pakai Redis gitu. Jadi kita manfaatin yang TTL expiration-nya seperti itu udah pernah dari video saya, cuma misalnya ada yang belum sempat nonton atau nggak tahu video di mana ya di sini nanti bakal dijelasin, tapi bukan di video kali ini ya. Itu nanti kita bakal benar-benar melakukan event driven-nya langsung dari kedua service kita nyalain gitu ya. Ini kita siapin dulu gitu. Jadi sama ya nanti use case, ya use case-nya si task, nanti dia manggil si ini ya, manggil si reponya, ya kurang lebih sama lah dengan video-video sebelumnya gitu kan. Tinggal di sini perbedaannya apa? Perbedaannya ya di sini di consumer. Jadi untuk si nuts ini masih sama, ini untuk connection ke nuts-nya. Bahkan ini untuk Docker Compose-nya itu masih sama. Jadi teman-teman mau jalanin mau Docker Compose up-nya dari sini ataupun dari service yang sebelumnya ya sama aja. Cuma jangan dua-duanya, salah satu aja buat dia tuh ngebuat kontainer di Docker-nya seperti itu. Kalau saya ini kebetulan udah, jadi tinggal di running aja nanti. Nah, di sini di consumer-nya ini, jadi kan di sini udah saya kasih komentar juga. Jadi teman-teman nanti tinggal fork. Terus misalnya mau di clone juga nggak apa-apa, sama aja. Terus misalnya nanti teman-teman mau buat sendiri atau mempelajari yang ini aja juga nggak ada masalah gitu. Yang penting belajar seperti itu. Jadi kan ya insya Allah selama lebaran ini kita bakal bisa punya portofolio baru untuk teman-teman yang belum ngerti untuk masalah event driven seperti ini. Kalau yang udah ya udahlah ya gitu, ikut-ikut belajar aja. Nah di sini ini struct yang kita pakai nanti buat sebagai keperluannya Synapse ya yang ini ya. Nah, di sini untuk subjeknya ini terutama di sini ya fokusnya di subjeknya ini kenapa saya bikin map string karena tadi kita mau handle lebih dari satu untuk si si subjeknya seperti ini. Makanya saya bikin map string karena kan string aja gitu. Kalau misalnya teman-teman cuma satu nanti bikin sendiri coba satu aja ya nggak perlu juga dengan map string. Tapi mau map string juga nggak apa-apa sih. Intinya sih kenapa sih saya map string ya karena kita mau handle beberapa subjek atau beberapa topik atau isinya beberapa event seperti itu. Nah, di sini kan tadi kita punya use case sama repo gitu kan ya. Tentunya di sini kita panggil use case-nya. Jadi intinya sih ini kurang lebih sama, cuma saat kita menghubungi ke service ini itu tidak dengan API call yang berarti kita tidak perlu handler untuk nerima request ini secara HTTP gitu. Jadi nanti dari service yang to do list sebelumnya itu dia akan publish data ke nuts. Nanti datanya diantrikan di nuts, diam di situ. Nanti di sini di service yang ini kalau dia tahu nih dia dengar ada ini nih ada event add task atau ini ada event finish task dia baru kerja seperti itu. Jadi ini yang namanya event driven atau bisa kita sebut sebagai choreography pattern. Maksudnya choreography pattern gimana? Saya udah sering jelasin tapi siapa tahu ada yang lupa atau ada yang belum tahu. Kalau yang udah tahu ya udahlah ya. Intinya choreography pattern itu kayak ada kalau mungkin saya nggak tahu saya ketuaan kali tapi harusnya pada tahu lah ya Ari Tulang itu kan dia ngatur-ngatur orang joget gitu kan choreographer gitu kan. Nah, jadi intinya kalau dengan choreography pattern itu kayak orang ngedance gitu, satu grup dance gitu. Jadi nanti misalnya nanti kalau beat ini kamu jogetnya ini ya, kalau nanti di menit sekian kamu geraknya ini ya, kira-kira seperti itu. Jadi dia udah tahu apa yang harus dia lakukan pada suatu event tertentu atau pada suatu waktu tertentu seperti itu. Nah, kalau ini ya kita sebutnya dia dengan event seperti itu. Dia seperti itu ya. Jadi inilah penerapan event carrier state transfer. Kenapa? Karena dalam si task-nya ini, si adding task-nya ini di topik ini dia nggak cuma bawa topik tapi dia bawa data. Bawa datanya gimana? Ya kayak gini. Ini kan dia akan menghubungkan ke use case. Terus nanti di sini kita baca di sini ada kalau ada topik add task tadi dia bakal ngapain. Nah di sini dia bakal nerima datanya. Jadi kita baru decode datanya di sini gitu loh. Nah nanti baru data-data ini dimasukkan ke data transfer objeknya ya kayak misalnya ini ya secret task ini kan dia cuma butuh user title sama expired at-nya kapan gitu kan. Kalau finish ya udah yang penting ID task-nya aja ya kayak gitu-gitu kan. Nah, jadi di sini nanti dia bakal nerima data itu. Jadi dia nerima datanya nggak dengan HTTP call gitu. Dia dengan event ini. Jadi kalau ada event yang masuk,
Nah, data dari event yang dibawa itu datanya kita terima di sini. Jadi ini kenapa disebut event carrier state transfer atau ECST. Karena kalau yang nggak event carrier state transfer itu dia cuma event aja, kayak yang nanti kita kalau pakai expiration dari TTL itu dia nggak bawa data. Nah, ini bawa data. Nah, datanya ini yang kita unmarshal, terus datanya kita kirim ke use case-nya si add tags gitu kan. Jadi pas di add tags dia masuk ke sini. Nah, tags di sini dia manggil ke repo dia ngapain ya? Dia ngebuat si tagsnya gitu kan, dia nih tags execution bla 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 seperti itu kan. Jadi nanti dia akan ngebuat tags baru, seperti itulah kira-kira gitu. Nah, nanti sama juga dengan yang finish task. Kalau udah finish task dia ngapain? Ya udah diterima datanya di sini gitu kan. Kita siapin DTO-nya untuk menerima data, kita unmarshal, baru nanti kita eksekusi datanya itu ke use case-nya. Sini si use case, nanti berarti use case-nya kemana ya, pasti ke repo. Dari reponya nanti ngapain? Baru ya intinya dari reponya kita baru melakukan proses ke database-nya. Si finish task ini kan berarti tadi yang ini, nah, dia yang bakal ngupdate ini kalau jadi done gitu kan. Jadi nanti statusnya itu kan kalau yang baru dibuat itu kan udah auto nih, kita bikin default dia pending. Nanti kalau dia diupdate selesai, misalnya udah selesai tasknya dijadiin done. Nah misalnya kalau nanti nggak selesai berarti kan dia di cancel, cuma nanti itu kerjaannya si expiration TTL-nya gitu. Kira-kira cuma seperti itu aja. Jadi di sini tuh nggak terlalu banyak perbedaan gitu, kayak misalnya di persistennya gitu kan ini sama gitu. Kalau interface ini kenapa saya masih ada interface REST? Karena ini saya bikin ada handler buat hold. Jadi hold ini cuma buat balikin pong aja, buat ngecek service ini udah jalan atau belum, seperti itu. Kalau udah running kan, kalau di nanti kita nih ya rootnya yang ini kan, kita misalnya ping gitu kan ya, ping itu dia balas pong udah gitu doang. Jadi di REST-nya ini pun kita nggak kebanyakan ngasih routing gitu. Nah seperti ini, dia cuma ada hard tender, jadi nggak perlu dipikirin banget. Nggak pakai ini pun ya nggak apa-apa. Nah di sini kita panggil itu di mana ya, tentunya masih sama, dia di main.go-nya seperti ini. Jadi di main.go-nya kita panggil semua ini kan use case-nya, terus tags-nya, use case yang untuk tag sendiri, ini use case yang all use case. Kita panggil connection database, terus repo-nya sendiri, terus kita panggil si brokernya, sama kita panggil si yang consumer ini. Jadi nanti jadi worker gitu, dia akan berjalan bersamaan dengan sistem ini berjalan seperti itu. Nanti kalau dia lagi mati gimana bang? Nah itulah keuntungan dari event driven. Jadi datanya itu nanti masih ada di message broker sampai ini nyala lagi dan dia siap untuk konsum seperti itu. Jadi datanya nggak langsung ke reject, misalnya service ini lagi down. Jadi keuntungan dari kita memakai event driven ataupun core GPPTN ini adalah scalability-nya gitu loh. Seperti itu. Jadi kita lebih gampang menskalakan, dan tentunya juga ini akan lebih reliable karena ya ini tadi, ketika dia service ini yang seharusnya sebagai consumer itu misalnya lagi down, lagi terjadi apa gitu kan, data yang dikirim sama publisher itu masih akan ada di message brokernya seperti itu sampai nanti dikonsum. Kalau dikonsum baru dia bersih seperti itu. Ini sama ya, ini kita koneksikan database-nya gitu kan. Terus ya ini kita ambil repositorinya, kita udah koneksikan dengan koneksi yang udah kita buat gitu kan. NATS kita nyalain konfigurasinya. Ya untuk konfigurasinya itu gimana cara baca konfigurasinya itu kan udah ada di video pertama sama kedua ya. Jadi tinggal dibalikin aja ke video sebelumnya kalau lupa, biar di sini nggak terlalu panjang seperti itu. Nah di sini si task workernya ini dia yang bakal ngejalanin si taksnya gitu. Jadi dia bakal jalan secara bersamaan gitu dengan si ini, si metode utamanya ini, si main functionnya seperti itu. Jadi gini ya. Nah seperti ini. Ini yang tadi kita panggil, kira-kira seperti itu. Ya nanti kalau ada yang saya kelupaan di ininya tentunya bakal terupdate di video selanjutnya gitu sih ya. Yang jelas ini teman-teman kita siapin dulu yang service untuk consumernya ini seperti itu. Jadi di sini dia baca tagsnya, baca topiknya ataupun subjeknya. Nanti setiap subjek itu kita kasih ngapain. Jadi di subjek yang ini kan. Karena kan subjeknya udah dibikin tuh string-string seperti ini kan. Nanti di subjeknya kita masukin
subjek yang attacks ngapain, nanti subjek yang finish task ngapain. Jadi gitu. Misalnya teman-teman ada subjek-subjek yang lain pengen ditambahin, pengen eksplorasi, ya sama aja. Ini bisa seperti ini. Kira-kira begitu sih. Nah ini sekarang jadinya kita coba nyalain. Kalau nggak ada error harusnya udah jalan, berarti ini servisnya udah siap. Nanti kita tinggal lanjut ke prosesnya di video berikutnya. Jadi kita persiapan dulu lagi ya kayak video pertama, preparation. Oke, saya nyalain. Oke, nah dia udah jalan ya. Jadi udah connect database-nya, Kernats juga udah connect. Task worker-nya udah jalan dan dia udah listen ke sini ya, gitu. Oh ya nih, dia harusnya jalannya jangan bareng ya, sebentar, salah nih. Ini kita jalanin dia di 8081. Nah, gitu. Kita kembali ke command aja. Mana sih? Nah, biar nanti beda ya. Jadi portnya dibedain ya. Jadi misalnya yang apa namanya? Project yang pertama itu jalan di 8080, yang ini 8081 gitu biar beda. Kalau enggak kan nanti bentrok nggak bisa jalan dong. Gitu ya kira-kira teman-teman ya. Oke, nah udah jalan ya. Jalan semua, database jalan, Natsnya udah connect. Kenapa udah connect ya? Karena udah jalan Docker saya ya. Terus ini udah jalan gitu. Jadi intinya untuk NAT sama Redis kita pakai Docker aja gitu. Jadi itu teman-teman bisa apa namanya tuh bisa lebih mudah lah untuk install keperluannya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, ini udah jalan berarti preparationnya udah selesai. Jadi kira-kira gitu aja untuk di video kali ini. Kita siapin dulu lagi untuk apa namanya service yang selanjutnya gitu kan. Jadi nanti akan ada 2 service. Jadi ini kita belajar untuk microservices gitu kan. Ada service to service nanti saling memanggil dengan event driven nantinya. Jadi nanti tunggu aja di video selanjutnya untuk proses intinya lah intinya kira-kira gitu ya. Jadi kita udah selangkah lebih dekat. Jadi kira-kira gitulah dari saya ya. Insya Allah ini bermanfaat buat teman-teman, nanti dipahamin. Dan jangan lupa support terus bikin magang dengan subscribe, like, dan share. Terutama share ya, karena siapa tahu ada teman-temannya nih yang lagi pada belajar atau lagi ngalamin problem tertentu yang mungkin insya Allah bisa kebantu dengan video yang saya buat. Dan sekali lagi, oh ya untuk yang kali ini jangan lupa nyalain lonceng, jadi biar tahu kalau part selanjutnya udah keluar gitu ya, udah rilis seperti itu. Jadi sekali lagi sekian dari saya, terima kasih, salam back end magang.